Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu uzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas samai wal ard la ilaha illahu la ilaha illahu fa'anna tufaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mautu mau'izatun lil mu'minin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Hadirin wal hadirat jamaah tahlil ta'ziyah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang kita hormati serta kita banggakan bersama Bapak Kepala Desa Lalombi beserta dengan seluruh unsur pemerintah Desa Lalombi. Semoga Bapak Kepala Desa kita beserta dengan seluruh unsur pemerintah Desa Lalombi senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin, sehingga insyaallah desa kita menjadi desa yang lebih maju dan masyarakatnya lebih sejahtera, dan insyaallah desa Lalombi insyaallah dijauhkan daripada mara bahaya musibah, dan insyaallah kita hidup tenang, tentram dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga yang kita hormati serta kita banggakan bersama Bapak Imam beserta dengan seluruh pegawai syarahnya, baik yang ada di Batu Roko, di Dusun 1 Malei, kemudian Dusun 2 Lalombi. Nah, ini luar biasa kekompakan seluruh Bapak Imam sedesa Lalombi beserta dengan seluruh pegawai syarahnya. Semoga Bapak Imam kita beserta dengan seluruh pegawai syarahnya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin. Dan juga yang kita hormati serta kita banggakan Ketua BPD beserta dengan seluruh anggotanya yang ada di Desa Lalombi, juga semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai badan pengawasan daerah. Nah, diawasi pemerintah desa diawasi. Nah, supaya sesuai dengan apa yang kita harapkan, pembangunannya, cita-cita desa kita bisa tercapai. Nah, itu yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi, luar biasa, maju itu Jawa Barat. Dan insya Allah Sulawesi Tengah juga bisa mengambil contoh teladan dari kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Tapi alhamdulillah Anwar Habib juga luar biasa.
Bapak Gubernur kita, Bapak Dr. Anwar Hafid MSI juga luar biasa dalam kepemimpinannya yang senantiasa mengajak manusia, mengajak masyarakat Sulawesi Tengah untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia undang itu Ustadz Abdul Somad. Peresmian Masjid Raya Baitul Khairat. Saking banyaknya jamaah di teras banyak di luar. Bayangkan kira-kira masih ginambaso tapi nesupa manusia. Nah baraka biar Ustaz Abdul Somad haga itu masjid entah butuh masih gimana na bose na gaya. Dan juga yang kita hormati serta kita banggakan bersama tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh pemuda-pemudi, wabil khusus keluarga almarhumah. Saya minta maaf pendengaran saya Hasan. Saya kira laki-laki almarhum, ternyata Hasanah almarhumah. Nah ini makanya gak pakai sofa supaya jelas Hasan atau Hasanah. Ternyata Hasanah artinya kebaikan, nabelo berarti almarhumah berbuat baik, nabelo lakosanga nabaraka, Hasanah kebaikan. Pendengaran saya Hasan laki-laki, makanya saya baca doa Allahumma gfir lahu dan seterusnya. Ternyata harus diganti itu, dievaluasi, diperbaiki. Allahumma gfir laha untuk perempuan. Itu tolenda tidak ada. Jangan kau minta kalau tolenda tidak ada, nggak siksa ya itu. Iya butuh neraka ya itu tolenda. Iya kan? Dibagi senjata, kan diputus senjata. Murka Allah datang. Jadi jangan kau minta tolenda. Tidak ada di kamus bahasa Arab tolenda. Ya. Kalau untuk laki-laki Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu dan seterusnya. Untuk perempuan Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fanha. Untuk semua Allahumma gfir lahum, semuanya masuk. Jangan tanya tolenda, tidak ada. Madosa kita. Dan juga yang saya hormati serta kita banggakan bersama mangge-mangge ku pendotinaku, keluarga saya yang ada di desa Lalombi, tuaka-tuakaku, tuai-tuaiku yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua insyaallah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin, dan insyaallah apa yang kita niatkan, apa yang kita doakan insyaallah dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita hidup berbahagia dalam naungan Allah, rahmatnya Allah, berkahnya Allah, meskipun hidup sederhana tapi bahagia. Itu yang kita cari. Biar agak sakit tapi berkah. Biar cuma sedikit tadi batanya itu saya punya mertua. Tambah Ustaz, aku belum ada panggodiku. Biar cuma sedikit, nasa sinta na bosu karena na baraka. Sebelum makan baca doa. Nah dia tahu sampung gak yang tambah, udah na bosu-bosu. Berarti nangkonin setan. Kalau ada orang sudah 10 kali batambah tidak kenyang-kenyang, nela bigabo tuh. Ya kan, berarti makan dengan setan. Jadi kenyang-kenyang. Nopo nanggon forma Jadi supaya berkah itu makanan minimal basmalah. Akhiri dengan hamdalah. Jangan cuma disebut tapi ambil barokah itu. Ambil barokah zikir. Nah maka garampe bayangi, ambil berkahnya. Makanya orang tua dulu. Baru dia makan. Ndak kasar apa pokoknya. Ruhnya itu, alusunya itu juga dikasih makan. Ada aku nih, itu teladannya, itu adabnya. Enggak perlu, saya tidak mengajar. Saya ini anak-anak kemarin, umur masih 30, pas 30, 1995. Makanya jangan heran suara melengking karena masih muda. Cuma jangan kau bisa berusaha basalto di sini. Hadirin wal hadirat jamaah tahlil wa ta'ziah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia rahmat yang Allah berikan kepada kita, serta ampunan Allah yang senantiasa diberikan kepada kita. Meskipun kadang kita hilaf, kadang kita berbuat salah, ampunan Allah selalu kita dapatkan. Allah senantiasa mengampuni segala dosa-dosa kita. Bayangkan luar biasanya Allah maha ampunnya kepada kita. Nasa kita belum dia siksa Pak, dia tunggu taubatnya kita. Novia ingku kita masih dia tunggu. Jangan dulu disiksa, jangan dulu diberi azab. Karena kenapa? Saya tahu ketika dia nanti susah pasti kembali kepada aku. Ini Pak kata Allah. Tapi kalau sudah diperingati,
Sudah diarahkan masih narkoba kau, udah paraja manusia ini. Nah, itu kata Allah. Tapi kalau diberi kesempatan dia gunakan untuk kembali kepada Allah, dia pahami, dia sadari bahwa ini perbuatan salah dan dia bertobat kepada Allah, insya Allah ampunan Allah sungguh luas. Ampunan Allah sungguh luas bagi mereka yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan dirinya dari segala dosa dan hilaf. Jadi tidak ada manusia yang tidak salah. Tapi sebaik-baik manusia ketika dia berbuat salah, berbuat hilaf, berbuat dosa, dia memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebaik-baik manusia. Nah, mau masak ada makove baga. Manusia apa, boy? Iya, manusia yang merasa terzolimi. Sudah dia salah, tapi dia lagi keras kepala. Tidak boleh begitu. Sadari. Berat nasak. Yang tadi sebelum kontak, saya minta maaf memang. Karena pendengar sana Hasan, ternyata Hasan. Dan saya maklumi, dan saya juga sampaikan, saya minta maaf, tidak ada unsur kesengajaan, pendengaran saya begitu. Pangulin apa? Udah penanggoni, coba nanggo di pangan, udah aku masak. Pangulin apa? Orang Thai nekeni, bayangkan tidak sarapan Pak. Pada maghrib langsung start, istri saya bilang tidak sarapan, tidak usah. Saya hanya minum air. Karena tadi itu sebelum saya berangkat, Nadia orang minta dikasih mandi, minta tiupkan air, nah jadi sando akboy. Cuma untuk saya udah nasondo, mandasa sando. Mamundo. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kehariban junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini, insyaallah akan dilihat Rasulullah, akan diakui oleh Rasulullah sebagai umat yang senantiasa istiqamah bersalawat kepada baginda Rasulullah, melaksanakan sunnah baginda Rasulullah, sehingga insyaallah kita akan mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah tahlil wa ta'ziyah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan semua manusia yang keras hatinya, yang keras kepalanya, tidak mau sujud, tidak mau beribadah kepada Allah. Seakan-akan dia hidup itu tidak ada campur tangan Allah. Seakan-akan rezeki yang dia dapatkan itu hasil jerih payahnya sendiri tanpa ada campur tangan Allah. Jadi Allah marah. Allah peringatkan wahai manusia. Ya ayyuhan nas uzkuru ni'matallahi alaikum. Wahai seluruh manusia, ingatlah akan nikmat Allah. Engkau tidak akan dapat bergerak tanpa nikmat Allah. Engkau tidak akan mendapatkan rezeki tanpa pertolongan Allah. Engkau tidak dapat bernapas tanpa izin Allah. Makanya Torah belum pueta. Ingat kebaikan Allah kepada kita. Allah berikan kita segalanya luar biasa. Alhamdulillah dilantik P3K. Alhamdulillah nacar saya 20 kilo. Tambah beras 4 liter. Gula tidak ada. Minyak saja. Minyak 4 liter. Gula apa namanya gula? Beras 20 kilo itu saja. Tapi kami syukur Pak. Tapi ada orang tidak bersyukur jamaah sekalian, dapat beras, nongu anakku Nah ini karakter manusia yang tidak bersyukur. Kalau keras kasih banyak airnya, ya kan? Kalau masih keras campur 1 kaleng susu itu yang keras, 2 kaleng susu yang bagus. Daripada komite ada beras maleto komi. Benar kira-kira? Ini karakter manusia. Sudah dikasih rezeki masih mengeluh. Bayangkan kira-kira, padahal ada saudara kita yang tidak punya makanan, yang pengen makan tidak ada makanan, menahan lapar. Kita ada, nah dia pengua, masih mengeluh. Oh senako, agalana belok, tidak ada gulanya, nado tamage golan olimboto, cair BPNT, cair PKH. Ini bersyukur kita Pak.
Dan itu bukan hanya sekedar program, itu syariat agama yang dilaksanakan oleh pemimpin kita. Pemimpin akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah ketika dia menjabat, apakah dia peduli kepada masyarakat atau tidak. Terutama yang di pusat sana, lebih berdosa dia. Kalau kepala desa ikut arus saja, ada bantuan dia salurkan. Kalau tidak ada, apa disalurkan? Boleh, kan? Bagaimana Pak Kades? Makanya Pak Kades itu sudah, dia paham sudah saya itu. Karena di desa ini mengikuti arus sudah diatur. Kita maunya bangun ini, bangun ini. Anggaran dipotong lagi 15 juta per desa untuk membiayai memberikan gaji P3K setiap desa 15 juta. Kenapa saya tahu? 18 juta sudah ya. Pertama 15. Ternyata ditambah lagi 3 juta, 18 juta. Kan pertama itu minimal 15 juta, berarti ada ketambahan 3 juta. Dipotong, Pak. Bayangkan kira-kira. Tapi kita bersyukur masih ada yang bisa kita kelola. Jadi kita bersyukur apa yang Allah berikan kepada kita. Manggoni utakelo mosikuru, makan ubi kayu bersyukur. Totonokau nah susah, Pak. Orang tua dulu susah. Mau makan belum ada makanan, naik di gunung ambil ubi. Datang di rumah ambil jagung di gunung. Datang di rumah dikerja dulu ubi ini, Pak. Dikerja lagi jagung, dikasih hilang lagi dia. Dibuka, Pak. Orang kayak bilang kami tepung di povu itu jagung dikasih hilang dari dia punya tongkol itu. Kemudian ditumbuk, habis ditumbuk digiling di batu. Ai malah tomo kita, ini aku mau tumangi aku, ini aku mau jadi. Bayangkan kesabaran orang tua dulu, tapi tidak pernah mengeluh karena dia tahu mengeluh tidak bisa berbuat apa-apa. Mengeluh tidak menjadi apa-apa kita, maka bersyukur. Allah peringatkan kita, wahai seluruh manusia, ingatlah akan nikmat Allah. Engkau tidak akan merasakan kebahagiaan di dunia ketika engkau lupa akan nikmat Allah. Kalaupun engkau bahagia, bahagianya hanya sementara. Tenggoraka bagi yang mati, kau sengsara kau di dalam tanah. Hari ini kau bahagia, kau tipu orang, iya. Tanahnya orang kau jual, iya. Bersyukur kau dapat uang. Tapi di bawah nanti dijepit tanah kau ini. Tidak usah tanah luas, satu patok saja, sejengkal saja, tandasan tanah kita. Dijepit tanah kita. Sampai tulang rusuk kita ini ketemu, begini tulang rusuk, Pak, nyupin tanah kita. Nah, dambang tarimolin tanah, iya, bawa-bawa tanah. Apalagi bukan tanah sendiri, kau mau jual, hati-hati. Bawa tanah kita, dijepit tanah, Pak. Manusia yang sombong, angkuh, akan juga disiksa. Bahkan orang yang bersombong itu, yang angkuh ketika berjalan di atas bumi ditundang tanah, Pak. Didoakan tanah yang tidak baik-baik. Bahkan didoakan dia supaya cepat mati karena tanah pengen menjepitnya. Kenapa tanah ini jengkel? Karena tanah ini tidak suka dengan orang yang sombong. Karena kenapa? Dia bagian daripada diri kita. Tanah ini bagian daripada diri kita. Manusia itu diciptakan dari tanah. Malaikat diciptakan dari cahaya atau nur. Iblis itu diciptakan dari api. Nah, pendidikan agama Islam sekolah dasar. Bagaimana kira-kira? Masih saya ingat, Pak. Makanya tanah itu jengkel melihat manusia yang karakternya sombong, merasa sudah punya jabatan, punya kuasa. Nooto mau nakana. Magia modoi, Allah angkat sedikit derajatnya, Allah berikan rezeki. Sedikit sudah tidak mau baku tegur yang keluar. Ini hati-hati. Hanya gara-gara warisan, hanya gara-gara tanah. Ingat bagaimana orang tua dulu bawa kita ini susah. Jadi mau sampai summa belok. Berkeluarga itu belok. Jangankan dengan saudara sendiri, keluarga, tetangga. Apalagi sudah satu desa. Meskipun berbeda suku, berbeda bahasa, tapi kita saudara satu desa namanya. Sedangkan walaupun berbeda keyakinan, saudara sebangsa dan setanah air. Engkau akan disiksa juga ketika engkau zalim kepada saudaramu meskipun dia berbeda agama dengan kita. Rasulullah memberikan teladan kepada kita untuk saling menghargai, saling menghormati meskipun ada perbedaan di antara kita. Dan itu nikmat Allah. Apa kita syukuri nikmat Allah? Bayangkan sekarang lagi kita dikasih Allah rezeki, nasi, ada mie, ada tahu tempe, ada telur, ada ikan dibakar, dan seterusnya. Anehnya manusia sekarang tidak mau makan seperti ini. Tidak makan nasi dia.
dia. Sabu-sabu dia makan. Ini salah satu karakter manusia yang tidak bersyukur. Ada nasi yang halal dan thayyibah bisa dimakan, bermanfaat bagi diri kita, tapi lain dia makan. Betul. Sabu-sabu. Padahal Allah katakan, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai seluruh manusia, makanlah apa yang terdapat di buminya Allah, yang baik, halalan thayyibah bagi diri kita. Ane sabu-sabu mukon naralai mata, merah matamu. Kemudian cepat mati, Pak. Orang sabu-sabu cepat mati. Lebih saya kata kami. Karena tidak makan nasi, tidak ada sudah makan nasi, Pak. Tinggi reaksi, tidak ada isi perut. Asam lambung naik. Baru dibilang sakit didoti orang, padahal makananmu, bro. Orang kan makan nasi, kau makan sabu-sabu. Baru anehnya bukan lewat mulut, lewat hidung. Bagaimana manusia ini, Pak? Tidak bersyukur. Allah berikan mulut digunakan untuk makan, dia tidak makan nasi. Dia makannya sabu-sabu. Baru tidak lewat mulut, lewat hidung. Untung lewat hidung, kalau lewat lubang pangkal. Ini aneh-aneh manusia sekarang, Pak. Betul. Saya saja sakit kepala pikir manusia sekarang. Ada nasi, ada ayam, tidak mau dia makan. Ada daging, sabu-sabu kenikoni. Maka banyak terjadi perceraian. Karena kenapa? Dia ketika reaksi datang, pikirannya senang, tenang. Biar beras ada di rumah, tidak ada di dalam rumah, dia tidak pikir, Pak. Biar istrinya tidak pikir, sudah anaknya tidak makan, tidak ada pikir. Makanya banyak ditinggalkan istri. Karena kenapa? Tidak mensyukuri nikmat Allah. Diberikan akal pikiran, tidak mau mencari rezeki yang halal dan thayyibah. Tidak mau berusaha, dikasih tangan, dikasih kaki, bisa bekerja. Banyaknya rezeki yang bisa kita kerjakan, banyaknya rezeki bisa kita dapatkan. Bayangkan kira-kira aneh sekarang, Pak. Saya perhatikan, oh begitu pale. Dia makan sabu-sabu. Baru dia makan bukan lewat mulut, lewat hidung. Baru saya lihat, sudah begitu. Mereka kata manusia, Bu. Wahai para manusia, ingatlah akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukuri apa yang ada pada dirimu. Berterima kasihlah kepada Allah. Bagaimana cara kita bersyukur? Apa yang ada itu yang kita makan. Jangan cari yang tidak ada. Saya masih dapat, saya punya kakek itu rono kering, rono ngau. Dicampur, ada tempurung tadi itu dicampur dengan bara. Tapi tidak seperti tadi itu, baranya banyak sekali. Oh, nabil pujung nuapu. Anak gak bau gak apa mangongong. Ngaliung gado tapi to ngadu papangane. Na so gak kame. Ane bau gak apa memang ngomong. Itu bara api ditaruh di dalam tempurung. Kemudian dicampur dengan rono kering. Orang bilang kayak ini tende begini, Pak. Betul. Saya masih dapat itu, saya punya kakek, saya punya nenek, itu dimakan dengan ubi, dimakan dengan nasi, nasinya pun nasi jagung. Orang kayak bilang talebe, nasi jagung, talebe, campur dengan utakelo. Menangis saya, Pak. Saya bilang kenapa saya menangis? Karena kenapa saya bisa bersyukur, merasakan bagaimana nikmat Allah ini, Pak, luar biasa, Pak. Ini yang bakasi besar. Saya punya om itu, saya punya kakek. Dan alhamdulillah ada berkahnya, Pak. Biar cuma jagung, biar cuma karena dicari dengan rezeki yang halal dan thayyibah, akhirnya anak itu membentuk karakter yang soleh dan soleha. Biar veme ayam kaledo, tapi hasilnya dari hasil menipu, uang korupsi, oh malah songan nabi. Besar dia pasti mencuri, Pak. Karena yang dikasih makan hasil curian. Yang dikasih makan hasil daripada rezeki yang haram, maka dia akan melakukan perbuatan haram. Jangan heran. Makanya saya kasih tahu orang tua, tidak usah heran, koreksi diri. Kenapa ngana tempa-tempa nah? Epala male. Makanya kita bersyukur, biar cuma 10.000 insya Allah halal dan barokah, kita kasih makan untuk istri kita dan anak kita, insya Allah selamat di dunia wal akhirah. Allah bebaskan kita daripada siksa kubur, siksa neraka, dan insya Allah mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar cuma pancing ikan, biar cuma 1 cucur 2 cucur,
Satu cucur di Pekanrang, satu cucur dijual. Saya punya kakek juga nelayan, kasihan. Apalagi kalau ada orang dia lihat di pinggir pantai, tetap dia cepat-cepat mau, orang bilang mau kasih singgah dia punya perahu. Biasa orang bilang ada Pekanrang, ada, dia kasih sama-sama satu ekor. Tapi beda dengan nelayan sekarang, dia lihat keluar di pinggir pantai tidak ada, berhenti dia badayung, pokoknya dia berhenti. Apa dia lihat bahkan orang dia di pinggir pantai mau minta ikan semuanya, badayung terus. Heran orang di pinggir pantai, kenapa ini orang baputar kasih kemari, tidak ada mau bahas singgah-singgah di, ternyata dia nasi nanggaroke. Kemudian Allah ingatkan, hal min khaliqin ghairallah, adakah Tuhan sang pencipta selain Allah? Kenapa Allah mengatakan seperti itu? Karena banyak orang-orang atau manusia itu tidak lagi meminta dan berdoa kepada Allah. Jadi Allah mengatakan, hal min khaliqin ghairallah, adakah Tuhan sang pencipta selain Allah? Karena manusia tidak lagi meminta kepada Allah, karena manusia tidak lagi berdoa kepada Allah. Ketika ada masalah dia meminta pertolongan hanya kepada manusia, tidak lagi datang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid kosong, ketika dia ada masalah, dilanda duka, dia dalam keadaan diuji, dia tidak berdoa kepada Allah, dia tidak beribadah kepada Allah. Kenapa Allah mengatakan seperti itu? Karena Allah melihat masjid sunyi, masjid kosong. Makanya tadi ada Pak Imam bilang, dia sengaja tuh as-sholatu khairun minan naum 3 kali, supaya banyak orang datang bertanya-tanya orang, naku ya as-sholatu khairun minan naum 3 kali, supaya kamu cepat datang. Marjo, sama-sama kita sholat subuh. Artinya Allah ini heran kenapa manusia ini tidak lagi meminta pertolongan kepada Allah. Kenapa manusia ini tidak lagi berdoa kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Seakan-akan ada sang pencipta selain Allah. Jadi Allah sendiri katakan dalam Quran surah Fatir ayat 3. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas samai wal ardi. Allah lah yang telah memberikan rezeki kepadamu dari langitnya Allah sampai di buminya Allah. Allah berikan rezeki kepada kita. Dari langit Allah turunkan rezeki kepada kita. Dari bumi Allah tumbuhkan segala rezeki untuk manusia. Pertanyaannya, apakah kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan? Dan ketika kita ada masalah, apakah kita datang kepada Allah atau justru datang ke tempat yang dimurkai oleh Allah? Makanya sekarang tidak boleh kita minta-minta selain Allah. Saya tegur itu kemarin yang bikin ritual itu. Saya bilang saya punya kakek juga orang adat, tapi dia katakan sama saya, kita punya ini yang namanya Nurullah. Adatnya kita ini sesuai syariat, tapi kalau ada yang tidak sesuai syariat itu yang melenceng. Saya punya kakek itu ketika dia melakukan pengobatan, dia sebut asma Allah, bukan dia meminta kepada selain Allah. Nah itu kita punya adat begitu. Tapi kemarin saya dengar nogane dia, saya tegur, nasa botu. Makanya musibah luar biasa Pak. Nasampogane yang dia sebut puenubu, puentasi, setamagata. Yang disebut itu pue Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan gunung, lautan. Memang ada malaikat yang ditugaskan menjaga gunung, menjaga laut, tapi bukan kepada dia kita meminta. Nyitagor kue nenek nata pogan itu. Ibe kita kue ata komi na kuasa nompajadi kabur nompajekatasi.
Heran dia, komi tahu ini, saya tahu, saya punya kakek dari pihak bapak dan mama orang adat, dan saya juga paham saya punya adat, dan banyak adat kami itu tidak pernah melenceng daripada syariat agama, dan saya masih pertahankan saya punya adat. Tapi adat yang bagaimana? Adat yang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya adat begitu. Makanya saya ini dipanggil orang juga batiup-tiup. Karena dari saya punya kakek itu turun sama saya. Dan doanya kalimat zikir. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Tafusi. Nangova setan. Lari setan, Pak. Sembuh. A'udzu bikalimatillahi tamma wa min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma. Tafusi. Sembuh, Pak. Artinya ketika kita sakit, ingat kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, Allah berikan kesembuhan. Nah, orang gunung balik, nah belum makbo, nabi baca, mau kamu dibaca tuh. Tapi sebelum itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Minta pertolongan kepada Allah. Bertawasul kepada baginda Rasulullah, karena agama ini datang tidak langsung Allah yang menyampaikan kepada kita, ada baginda Rasulullah sebagai perantara kita, makanya kita bertawasul. Al-Fatihah bil qabul wa tamam min kulli sul wa ila hadratir Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebut namanya. Siapa yang kita kirimkan doa itu? Siapa yang kita niatkan untuk meminta kesembuhan? Heran orang, apa kau baca? Tidak ada apa dibaca. Sedangkan saya dengar juga saya punya doa, saya punya kakek ketika tidur betul pakai bahasa Undek, tapi dia meminta kepada Allah nur kupaturu, artinya cahaya. Kita meminta cahaya Allah itu nur Allah dan Muhammad melindungi ketika kita waktu tidur. Nur kupaturu, Nabi Muhammad kuporindi, artinya dia meminta Nabi Muhammad sebagai pelindung dinding Allah Ta'ala. Bayangkan kira-kira itu doanya saya punya kakek. Nur kupaturu, Nabi Muhammad kuporindi, Allah Ta'ala kupaka songu gara Allah Ta'ala. Pokoknya dalam dirinya itu untuk menjaga, mempaka songu. Kupopayu, kami jambokon taliana, karena istri mungkin tidak tahu. Makanya disatukan itu doa, Pak, untuk meminta perlindungan kepada istri kita dan anak kita. Heran saya punya istri. Ketika saya baca doa itu, ini saya punya doa kakek. Saya tidak pernah kasih sembunyi-sembunyi. Bahkan saya pakai nur kupaturu, artinya cahaya nur Allah, nur Muhammad. Saya meminta perlindungan atas cahaya. Yang ini kita jaga. Gangguan malam. Ini yang kita jaga. Karena ketika kita tidur, Pak, kita tidak ada daya. Kita tidak tahu ketika tidur kita bagaimana. Gangguan malam, gangguan gaib, angin malam, angin setan. Penyakit ain, pandangannya orang, pandangan yang jelek, pandangan iri, pandangan hasad, itu yang kita jaga, Pak. Saya mohon maaf, terbuka saya, Pak, tidak ada saya sembunyi. Nur kupaturu, Nabi Muhammad kuperindi, Allah Ta'ala kupupai kami jambokon taliana. Dan ini amalan saya pakai, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang bilang ini panggil jadi, bukan panggil jadi, Pak. Ini doa. Cuma pakai bahasa daerah. Pakai bahasa daerah. Bahkan supaya sehat-sehat, kalau capek lagi ada namanya. Untuk bakasi sehat kita punya badan, bakasi ringan kita punya badan. Orang bilang doanya itu, saya punya kakek bilang, tinja dunia. Padahal ini dunia atau langit ini tidak ada tiangnya. Coba lihat langit, apakah pernah runtuh ini langit? Padahal tiada tiang penyangganya biar satupun. Atas izin dan kuasa Allah, Allah jaga langit ini tidak akan runtuh kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga doanya, Pak, supaya kau marisi, maroso, marasa. Tinja dunia uluka jadi, maroso dunia, maroso janji, janji dunia kupo janji. Kalaupun orang itu menginginkan kecelakaan untuk kita, kalau belum ada restu Allah, belum izin Allah, saya tidak akan celaka.
ada niatnya orang mau kasih sakit saya, kalau belum ada restu Allah, belum izin Allah, saya tidak akan sakit. Kalau ada niatnya orang mau membunuh saya tidak akan mati sebelum izin Allah Subhanahu wa taala. Mau tahu segi kapur kepanjang, tidak akan mampan. Tidak akan mampan. Karena kita tutup sudah, Pak. Makanya tidur jangan lupa ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah. Makanya Allah ini bertanya, apakah ada Tuhan Sang Pencipta selain Allah? Ketika dia tidur tidak berdoa kepada Allah, ketika dia bekerja tidak mengucapkan asma Allah, ketika dia berangkat berkendaraan dia lupa menyebut asma Allah, sehingga Allah heran, apakah ada Tuhan selain Allah? Padahal Allah sudah berikan segalanya kepada kita, kemudahan, kesuksesan, jabatan, anak, istri luar biasa, Pak, kebun yang luas, rumah yang dapat kita jadikan tempat yang nyaman untuk kita tinggal. Allah berikan segalanya kepada kita. Makan luar biasa, pangkau di payah bahama. Saking kenyangnya saya tidak salih sudah ayam di depanku. Saya bilang itu Pak Imam tadi pakai syarah, minta saja ayamnya itu ya, ambil. Ternyata ada ayam di depanku, saya tidak perhatikan. Pengulin apa? Orang Thailand gini. Saya coba-coba makan ikan, sayur sup, itu sudah. Alhamdulillah. Iya, sehingga Allah katakan la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. Tidak akan dapat kita mendapatkan apa yang kita inginkan kecuali daripada izin Allah. Kalau Allah tidak memberikan izin restu, tidak akan dapat kita. Rezeki seperti itu. Biar kau kejar. Kalau Allah belum berikan izin, belum berikan restu, tidak akan kita dapatkan. Biar kita tidak cari, biar kita cuma duduk-duduk, tapi Allah ridha, Allah izin, rezeki datang dengan sendirinya. Rezeki akan datang dengan sendirinya. Bahkan ada orang ini luar biasa, Pak. Dia punya amalan luar biasa ketika dia masih bujang, minum minuman keras. Minuman keras, Pak. Dari pagi sampai malam, malam sampai subuh, tapi luar biasa, Pak. Allah berikan dia petunjuk. Ketika dia tidur dia bermimpi, seakan-akan dia dibawa berkunjung ke tempat yang sangat jauh, dan dia melihat tempat itu gelap, penuh api, dan banyak teriakan-teriakan manusia yang seakan-akan menjerit kesakitan. Nah, itu dia. Namanya ini kalau dipanggil di Sandi Nambo namanya aling. Dulu dia tidak tahu bagaimana yang disebut dengan kalimat azan, tidak tahu, Pak. Tidak pernah datang ke masjid, tidak pernah sholat. Tiba-tiba hanya mendapatkan petunjuk dari Allah melalui mimpi. Diperjalankan dia di dalam mimpinya ke tempat yang sangat jauh, gelap, dan banyak api. Kemudian di tempat itu dia mendengar orang jeritan, kesakitan, disiksa oleh Allah. Dia tanya, kenapa orang itu disiksa? Nah, dia tanya, itu orang yang bantar dia. Ini alim sendiri yang sampaikan sama saya. Dan dia posisi mimpi ini, dia sebentar tidur, sebentar mabuk itu. Pengaruh minuman dia, tidur, mimpi. Dia bilang ini orang, karena apa dia dikasih masukan timah yang panas di dalam mulutnya? Karena dia mengkonsumsi minuman yang haram dan makanan yang haram. Jadi timah itu dilelehkan, besi, aluminium, timah dikasih mendidih, mencair, dikasih minum sampai semua masuk ke dalam tubuhnya dan berubah menjadi keras, kemudian menjadi api, terbakar dia. Dia tanya kenapa dia dikasih minum bara api yang besar, cairan timah, aluminium, besi yang begitu panas. Orang yang tadi bawa dia sampaikan, aling, dia sebut namanya aling itu ganjaran bagi mereka yang meminum minuman khamar dan makan makanan yang haram, mengambil hak orang lain. Tiba-tiba dia berjalan lagi, dia lihat kenapa dipotong kemaluannya. Ada orang dipotong kemaluannya dan perempuan ditusuk kemaluannya. Ternyata mereka hidup di dunia tidak menjaga kemaluannya. Artinya dia berzina dan perempuan ini melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mimpinya aling itu. Dipotong laki-laki, perempuan ditusuk kemaluannya. Dia tanya, kenapa dia dipotong kemaluannya? Kenapa dia ditusuk kemaluannya? Karena dia berzina ketika
hidup di dunia. Dia berselingkuh, sudah ada suami, hati-hati. Hati-hati. Laki-laki juga sudah ada istri, hati-hati. Jajan di luar, jajan di luar Pak. Sudah ada di rumah masih mau jajan lagi, hati-hati. Dan banyak siksaan yang disaksikan oleh atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu jam 4 subuh. Sadar ini alim. Banyaknya siksa yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpi. Kapopo nonga air wudu, dia ambil air wudu, dia berwudu, dia pergi di masjid, masih jam 4 subuh. No tumangi itu alim. Sampai sekarang dia, bukan saya bilang apa, tidak ada sudah minum minuman keras, sudah tidak ada istilahnya dia makan makanan yang haram, sudah jadi istilahnya ya boleh dikata tamir masjid lah. Dia sapu tuh masjid, belum ada Pak Imam Profesor datang, dia kasih mengaji tuh masjid, dia kasih azan itu masjid, bahkan dia subuh tidak pernah putus. Heran orang, hei alim, apa yang menyebabkan kamu yang dulunya peminum ini minum keras, sekarang sudah tidak minum dan 5 waktu jalan, bahkan belum mengaji masjid dia sudah standby di masjid, dia sapu tuh masjid. Heran, biar istrinya heran, hei alim, ini siapa puya taba ke matamu? Nakuya mo, dia bilang kenapa kamu sudah tidak ada diajak teman minum, sudah tidak mau, tapi luar biasa ibadahmu sekarang. Dia bilang saya mimpi Allah perlihatkan siksa bagi mereka yang melanggar aturan agama Allah. Kau pernah sadar? Seperti itulah cara Allah memberikan petunjuk, memberikan jalan yang lurus bagi mereka yang dikehendaki oleh Allah. Langsung dia bilang, kasih mandi saya kasih mandi dia. Saya kasih mandi. Nah, dekutana tuh awe kasih mandi. Jadi saya kasih mandi dia itu untuk meminta dibersihkan segala kotoran pada dirinya. Kemudian dia meminta keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah. Alhamdulillah sampai sekarang sudah tidak lagi dia melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Kemudian dia mencari jalan taubat. Kalau dia ada hari pasar dia bawa ojek. Senin, Jumat dia bawa ojek. Kalau tidak ada lagi hari pasar itu, tidak ada lagi orang di pasar, dia memancing ikan. Itu saja pekerjaan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sekarang dipanggil, ada pekerjaan, dipanggil kerja jadi sopir. Bayangkan Allah memudahkan urusan hambanya. Ketika dekat kepada Allah yang tadinya tidak punya penghasilan, tidak punya pekerjaan, dipanggil, ada panggilan. Kerja dia, bawa mobil jadi sopir. Dia bilang sama istrinya, saya ini sudah tidak mau kayak dulu lagi. Saya mau buka lembaran baru, saya ingin beribadah kepada Allah dan saya penuhi tanggung jawab saya. Istrinya sujud syukur. Saya tanya, mungkin pernah kami doakan? Pernah saya doakan. Kasihan istrinya, sampaikan. Karena cuma itu terus saja dia lakukan, Ustaz. Saya berdoa, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada suami saya untuk meninggalkan semua perbuatan maksiat dan dia penuhi tanggung jawab sebagai suami. Ternyata makbul. Makanya istri doakan suami, anak doakan orang tua, doakan. Makanya Allah itu bertanya, apakah masih ada Tuhan selain Allah? Sehingga orang ketika ada masalah dia tidak mau meminta kepada Allah. Ketika ada ujian, ada musibah, dia tidak meminta kepada Allah, hanya meminta kepada selain Allah. Sehingga Allah itu bertanya-tanya, padahal ketika dia meminta, akan kuberikan apa yang mereka inginkan. Ini Allah berikan. Makanya sujud terakhir, coba perhatikan tadi. Siapa tadi sholat di masjid ini? Pasti kau bertanya-tanya, kenapa Ustaz ini sujud terakhir lama? Saya kasih lama karena ada doa saya di situ. Setelah zikir subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, ada doa saya titip di situ. Doa di sujud terakhir saya. Ya Allah, wafatkanlah saya dalam keadaan beribadah kepadamu, atau disebut dengan husnul khatimah. Nemamu cabut nyawa ku beta sementara saya tidak beribadah kepadamu, tapi cabut nyawa saya ketika nanti saya beribadah kepadamu. Saya meminta seperti itu. Kemudian saya meminta juga, ya Allah, mudahkanlah rezeki saya, ya Allah, selamatkan saya dari dalam setiap perjalanan saya mencari rezeki yang halal dan thayyibah. Saya minta, Pak. Dan pernah saya heran. Makanya saya bertanya-tanya, kenapa saya menikah dengan istri saya ini? Ternyata dia tinggal di gunung. Di atasnya kabonga kecil namanya Luntuba. Nanti saya pikir-pikir, oh iya, pernah saya meminta di sujud terakhir. Oh peta pakai bahasa kayak ini. Oh peta.
Ane magata jodohku bagi kaku besi makatoko gibuna. Saya minta ya Allah, apabila datang jodoh saya, berikan saya perempuan calon istri saya yang tinggal di gunung. Saya minta perempuan tinggal di gunung. Nanti heran saya bantar uang, hama itu saku besi buna. Bagaimana jalannya rusak gelap. Di atasnya Polres itu namanya Luntuba. Di atasnya Kabunga kecil itu. Pas Luntuba di bawahnya begitu dilihat itu ganti itu. Pasar ganti itu dilihat. Nanti saya ingat-ingat, oh iya jangan saya salahkan Allah. Itu permintaan saya sendiri. Kenapa saya meminta wanita yang tinggal di gunung? Saya cari wanita yang sederhana, cinta saya apa adanya. Nah itu saya minta. Dan mau hidup susah senang dengan saya. Saya tidak mau cari wanita yang terlalu tinggi dan punya level itu. Karena saya tidak mampu, Pak. Tidak mampu saya. Saya cari wanita yang ibadah. Sama-sama ibadah, sama-sama berjuang di jalan Allah. Dan kemudian dia peduli sama saya. Dia berbakti kepada saya. Saya tidak cari wanita agak mau bibir merah agak karjana. Agak mau mabada saja. Panggoni mabawa. Tidak ada mamasa. Saya cari wanita sederhana dan mau mengabdi dengan saya, melayani saya. Apa saya kalau saya mau duduk. Kalau saya bilang baring. Dia mau saya perempuan babanta. Apalagi capek begini nanti pulang, Pak. Apalagi biasa hujan, saya bilang baring. Saya itu saya cari perempuan yang penurut. Tidak mau saya yang nakobaganya. Iya, kalau istri keras hati, keras kepala, pasti berantem kita. Makanya saya minta perempuan sederhana, terima saya padanya. Berapa saya punya rezeki, itu orang kasih. Mau kau apa? Mau kau bantah? Tidak bisa berbantah. Terima, itu rezeki yang halal. Dan insya Allah berkah dunia akhirat. Nah, kasih makan anak. Nah itu, alhamdulillah bahagia. Tidak sakit-sakit dari 2012. Istri tidak pernah sakit, anak tidak pernah sakit. Karena yang dimakan halal itu hebat. Cuma berapa kalimat zikir yang kita baca? Berapa kalimat sholawat kita baca? Berapa huruf Al-Quran yang kita baca? Makanya jangan pandang enteng kalimat zikir. Bahkan ketika kita mau meninggal dunia, Allah saja disebut Allah meninggal. Husnul khatimah. Ini baru-baru tadi orang Gunung Balai. Apa kau baca itu? Ustaz kasih mandi saya. Cuma itu saya baca. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwata illa billahil azim. Setiap itu bulu-bulu baru saya kasih mandi. Dia tanya, ringan badan. Ya amalkan itu. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ambil berkahnya. Pegang semua badannya kita. Tangan yang sakit pegang tangan. Dada yang sesak pegang dada. Orang sesak nafas pasang zikir nafas. Apalagi? Makanya Allah tanya, kalau memang kamu susah dalam keadaan susah, carilah Allah, mintalah pertolongan Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan carilah, mintalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Sabar dan salat. Sabar menjalani ujian yang Allah berikan kepada kita, kemudian tunaikan sholat, karena disitulah kita berkomunikasi langsung, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin, dan sesungguhnya kedua-dua sabar dan sholat itu sangatlah berat. Biar orang besar badannya berotot, kalau tidak khusyuk hatinya, tidak mampu dia melangkah menuju ke masjid, Pak. Biar orang sudah tua renta, sudah sakit lututnya, kalau dia khusyuk hatinya, biar jauh itu masjid, tetap dia bisa beribadah kepada Allah, berjamaah di masjid. Biar di depan rumahnya saja terasnya masjid, kalau memang tidak khusyuk hatinya, tidak akan sampai dia kepada masjid. Karena itu panggilan Allah, itu ada iman di hati. Biar jauh, kalau ada iman pasti sampai. Biar dekat, tapi kalau tidak ada iman tidak akan bisa menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan, wa innaha lakabiratun, sabar dan salat itu berat. Saking beratnya tidak semua orang bisa beribadah kepada Allah. Saking beratnya, biar orang bertenaga, berotot,
Tidak mampu melangkah ke masjid karena kenapa? Berat dia rasa, dan pahalanya juga timbangannya berat. Pahala ganjaran bagi mereka yang sabar dan melaksanakan sholat itu berat pahalanya. Kecuali illa 'alal khashiyin, mereka yang khusyuk hatinya pasti sholat, yang ikhlas hatinya, biar sudah sakit lututnya tetap dia beribadah kepada Allah. Tidak mampu dia berdiri, dia ambil kursi, dia duduk di kursi. Bagaimana kira-kira? Karena kenapa? Dia tahu hanya dengan seperti itulah cara kita diberikan kekuatan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalani hidup dunia yang penuh dengan tantangan, Pak. Tantangan. Banyak sekarang ini di zaman ini orang rusak akal pikirannya. Tidak lagi membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, dia gosok. Yang penting uang dia gosok. Dapat pekerjaan dipanggil, mau komi, panggil kelapa di sana. 10.000 satu pohon. Kelapa di sana, terus ditanya, panjat saja ini uang, panjat. Karena dia pikir uang dia gosok, dia pikir, dia hitung berapa kelapa kau panjat, 100 pohon, dia 100 pohon. Sudah kali 10.000. Kok bisa 10.000 satu pohon? Tapi kalau orang ada pikirannya, ada akalnya, saya tidak mau, karena itu adalah perintah yang dilarang. Itu kan larangan itu. Masih kau perintah tapi larangan. Kalau kelapa saya tidak apa-apa, kelapanya orang suruh panjat. Kalau didapat saya, kau lari, saya di penjara. Oh, nah seperti itu juga teman saya, dia bilang ini ada obat namanya THD. Ini lalu saya di Al-Herat, dia bilang kalau minum THD ini jago kita. Betul itu, iya betul. Kau minum dulu. Kalau jago, dia minum. Sudah kau minum? Iya. Kasih jalan motormu, kasih full dia punya gas, tabrak tembok sana. Mama, tembok tuh. Orang itu tidak jago. Berarti tidak jago, jangan minum. Jadi kalau kita punya akal pikiran, kita olah itu, Pak. Kita cerna itu. Kata-kata dia bilang, kalau minum obat ini jago, betul, minum. Dia minum, sudah, kasih jalan motor. Kasih full gasnya, tabrak tembok sana. Dia bilang, mama, dia betul, berarti tidak jago. Berarti kan itu cerita bohong jamaah sekalian. Maka dari itu marilah kita pahami mana kalimat yang baik, mana kalimat yang memberikan manfaat kepada kita, mana nasihat yang bagus, itu yang kita ambil. Yang tidak bagus tinggalkan jamaah sekalian. Kalaupun kita sibuk dengan pekerjaan kita di mana saja, sopir, berhenti sejenak. Kalau memang tidak ada masjid, apalagi yang bawa mobil antar provinsi, sholat, berhenti sholat di dalam mobil, dalam mobil boleh. Tinggal begini saja baru pada sujud. Ada orang saya lihat eskavator dia, operator, sembahyang di atasnya mesin itu. Karena dia di gunung, Bagale. Ada orang sholat di mana? Di atas perahu, di Bagang. Kenapa dilakukan itu? Karena dia tahu sewaktu-waktu kita Allah panggil meninggal dunia. Dan orang yang ketika lalai daripada perintah sholat, kemudian dia meninggal dunia, sama saja dia meninggal dunia dalam keadaan berhutang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia berhutang, Pak. Karena belum sempat menunaikan ibadah sholat, kemudian dia lalai, dia tidak laksanakan sholat, ajal datang, berhutang, Pak. No indah kita. Tapi kalau kita sholat datang ajal, insya Allah tidak ada hutang dan husnul khatimah. Karena dalam keadaan berwudu, suci. Nagali kita. Makanya kalau sudah sholat, sudah tenang pikiran, sudah senang hati. Karena kenapa? Kalaupun ajal datang, saya tidak takut. Sudah selesai melaksanakan perintahnya. Maka saya sampai sekarang tidak takut. Orang bilang pulang jam berapa, nanti selesai, ini kawatatu saya ini. Terus Pak Darwis. Saya bilang tenang saja Pak Darwis. Karena dia bilang ke rumah, jangan ke rumah, bukan saya terlarang. Kalau kami datang jam berapa tidak ada saya ke Lalombi. Bisa ke rumah, bisa. Pernah dari Watatu pulang jam 4 subuh. Orang tanya tidak takut, apa mau ditakutkan? Allah Ta'ala dalam hati saya. Itu saya pakai. Nur Allah kupaturu. Nabi Muhammad kuperindi, Allah Ta'ala kupopayu, kami jambokon talian. Baca bismillah, turun. Semua saya dapat, semua saya amalkan, semua saya baca. Dan kita meminta bukan kepada Allah, bukan kepada siapa, kepada Allah yang memberikan keselamatan, yang memberikan perlindungan, yang memberikan segalanya kepada kita. Datang di rumah pas azan subuh, langsung di masjid juga sholat subuh, langsung babi istriku, nah hei betul ceramah, baru ini ada coba ceramah jam 5 subuh, datang di rumah, tunggu mau ada jari tadi tak doi. Saya bilang saya ini ceramah bukan selingkuh, kau marah-marah. Kau tahu saya dari mana? Saya tahu.
Dia bilang, kau baca ceramah, tapi tidak ada orang ceramah. Pulang jam 5 subuh. Ada keluarga sakit. Nah, dia tahu saya tiup-tiup, saya tiup. Alhamdulillah sudah sembuh. Nah, pulang sudah saya. Tidak ada orang selingkuh pakai baju begini. Ada orang selingkuh pakai surban, Saya tanya kau ada? Kalau ada berarti bukan saya itu. Saya kasih tahu pakai noto-noto rarang deh. Saya bilang itu uang, tidak usah banyak bicara. Saya ini capek. 2 kopi, 2 teh. Nah, itu saja kau kerja. Dia bilang kenapa jam 5 pulang ada orang sakit dan dia minta tolong. Alhamdulillah. Itu saja yang saya baca, kalimat zikir, doa kepada Allah. Iya Pak, itu makanan yang kita bacakan zikir, insya Allah menjadi sehat untuk kita, tubuh kita. Air yang kita minum, sebelum kita minum kita bacakan kalimat asma Allah, kalimat zikir, kalimat thayyibah, insya Allah menjadi berkah untuk kita, menjadi energi yang positif bagi tubuh kita. Makanya kau ada jual-jual apa? Napuranggoni nodog alhamdulillah. Makan tiada basmalah. Nodog nabosu tiada alhamdulillah. Tapi kalau alhamdulillah. Kenyang sudah perut. Pulang nanti alhamdulillah bawa kue lagi. Dan insya Allah mari sama-sama kita dekatkan diri kepada Allah. Tidak ada kata terlambat. Yang belum tahu, mari kita belajar sama-sama. Ada buku tuntunan sholat. Apalagi sekarang sudah canggih, handphone. Tata cara berwudu, tata cara sholat, niat sholat, doa, keselamatan, semua dapat kita cari di Google. Bayangkan kira-kira. Cari, diketik di situ. Mau belajar. Saya punya kakek kasihan hama, ya Allah. Sudah tua, dia bilang daripada aku mau sambayang, pokoknya dia cuma pakai bahasa Kaili. Saya berniat pakai bahasa Kaili ya. Aku mau niat mau sambayang manggaribi, tawong murakan karena Allah Taala, Allahu Akbar. Cuma Al-Fatihah dia tahu. Cuma Al-Fatihah dia tahu, itu saja dia baca. Tidak tahu lagi surah Al-Ikhlas, tidak tahu lagi Pak. Langsung ruku, itu pun ruku tidak tahu zikirnya. Cuma takbir saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena pengen sholat ini, Sami Allahu liman hamidah. Tidak tahu juga doanya. Tidak takbir lagi dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sujud tidak tahu lagi zikirnya. Takbir lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Pokoknya Allahu Akbar terus. Tapi ketika meninggal dunia, dia mampu takbiratul ihram. Allahu Akbar baru meninggal dunia. Tapi kaja kowe, naik batu tubuh. Kakek saya sebelum meninggal dunia dia takbir Pak. Karena kebiasaan itu Pak, lisannya terbiasa mengucap zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan sholatnya diterima. Sholatnya diterima. Karena yang Allah lihat hatinya ikhlas di dalam melaksanakan sholat kepada Allah. Hatinya bersih, sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada istilah tidak tahu sholat. Kuncinya Anda dulu mau. Laksanakan saja. Kalau tidak tahu jadi makmum saja. Kan tidak juga baru sholat jadi imam kami. Tidak mungkin kan? Di belakangnya mengikuti dulu. Sholat jenazah ikuti saja dulu. Nanti dengan sendirinya insya Allah. Terbiasa, nanti paham sendiri. Oh ternyata sholat jenazah seperti ini. Saya juga dulu tidak langsung pandai memandikan jenazah. Saya mengikuti dulu. Ikut-ikut saja dulu. Di situ saya punya kakek. Dia yang kasih mandi jenazah. Karena tidak sampai di kakinya, saya yang sambung. Sampai di kakinya. Saya punya kakek ziarah kubur, saya yang angkat ember dengan air, dia yang siram, dia baca itu doanya. Saya tahu. Artinya kita biasakan dulu diri kita, hadirlah dulu kita, sholatlah dulu kita, insya Allah dengan petunjuk Allah, Allah berikan pemahaman kepada kita yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Seperti itu alim tadi itu, yang tadinya dia tidak pernah ibadah kepada Allah karena dapat petunjuk, akhirnya dia beribadah kepada dia, tinggalkan perbuatan maksiat. Bahkan belum ada imam pengajar di masjid, dia sudah datang, dia sapu itu masjid, dia pasang itu kaset, dia putar itu, dia punya DVD itu. Tidak ada orang datang, dia kasih selesai, dia bunuh, kemudian dia azan. Itu pun azan dia minta dengan saya itu. Ditulis pakai bahasa Latin, Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Saya tulis itu Pak, dipasang di tempel di dinding. Ketika dia azan dia baca itu. Dia bilang jangan tulisan Arab Ustaz, tidak tahu sama ngaji. Jadi tulisan Latin bahasa Indonesia. Allahu Akbar tapi huruf besar semua. Allahu Akbar 2 kali. Jadi dia azan dia baca itu.
Akhirnya bagaimana sekarang? Dia hafal sudah Pak. Bahkan sudah bisa jadi imam dia hafal, dia tahu sudah suratul Fatihah, dia hafal juga sudah surah-surah pendek. Kaget orang tuanya, kaget dia punya anak, alhamdulillah. Karena dia biasakan hadir di masjid, hadir di majelis ilmu, hadir di majelis zikir, supaya yang tadinya kita tidak tahu akhirnya tahu. Seperti itulah amalan Habib Saleh atau dikenal Habib Rotan. Orang gunung diajar Pak, tidak tahu sama sekali. Topoda aboy Pak. Di Balane, Uwe Manje, di Doda, di Limba, sampai ke terus kalau orang ke sana. Orang tidak ada sekolah diajar ini Pak. Diajar untuk sholat, dia bilang tidak tahu sholat, ikuti saja dulu. Kata Habib Saleh, ikut saja dulu. Disuruh berzikir kanganga, mau apa kau baca? Tidak tahu mengaji. Tapi dengan sabarnya Habib Saleh, yang tadinya tidak tahu mengaji, hanya tahu mengaji. Yang tadinya tidak pindah sholat menjadi ahli sholawat. Bahkan anak-anak kecil begini sambil jalan sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Heran anak-anak kecil Pak, masih umur 2 tahun 3 tahun. Karena kenapa? Hadir di majelis zikir, dia dengar, dia ikuti, dia hafal, direkam dalam pikirannya. La ilaha illallah astaghfirullah, 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 la ilaha illallah astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Yang tadinya orang di gunung tidak ada sekolahnya, pintar berzikir, pintar berselawat, bahkan sudah jadi ustadz semua Pak. Pernah datang satu kali di Watatu Habib Saleh. Itu yang bawa-bawa dia itu, naik motor, naik mobil, orang di gunung itu. Tapi barokah zikir yang tadinya orang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak pernah sholat jadi sholat, bahkan jadi imam besar, bahkan sudah jadi anggota dewan sekarang. Ada orang di Doda itu, orang di Bala jadi anggota dewan, DPRD-nya Kabupaten Sigi ada, DPRD provinsi ada. Dari mana? Dari Balane. Balane itu Topoda itu. Yang dulunya tidak tahu agama, yang dulunya tidak tahu zikir, tidak sholawat, ketika hadir Habib Saleh diajak, ikut saja dulu. Baca Ratibul Haddad. Selesai pada maghrib dia baca. Didengar anak-anak, dihafal sama anak-anak. Baca Barsanji, bahkan di sana itu kalau Barsanji tidak dibuka sudah itu Barsanji, dihafal Pak. Sampai 20 bismillah itu. Kaget antar pengantin, suruh baca Barsanji. Mana Barsanji? Ternyata mereka sudah hafal itu Barsanji. Kita masih dibaca itu, disuruh kesan kemari tuh Barsanji. Mereka luar biasa. Saya tanya, "Nu apa sih kau mile? Udah tambah SD kami le?" Tapi karena kami mau belajar, alhamdulillah. Tidak ada kata terlambat untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah, berkahnya Allah. Tidak ada kata terlambat. Ya Allah, dulu saya pernah bermaksiat, saya banyak dosa, insya Allah Allah ampuni dosamu. Allah berikan keselamatan kepadamu jika kamu mau kembali kepada Allah, beribadah kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan mau belajar. Mari sama-sama belajar. Jangan takut salah. Kesalahan itu kita perbaiki, kita evaluasi. Tidak ada orang belajar langsung benar. Pasti salah dulu Pak. Pasti salah. Tapi kalau kita tidak tampil, kapan bisa? Kalau kita tidak masuk, membiasakan diri, kapan kita terbiasa dan kapan kita bisa. Maka jangan dulu pikir saya takut salah. Maju saja dulu. Pobagi masih gitu. Anak-anak muda tampil. Jangan cuma orang tua semua. Orang tua ini kalau sudah tua siapa yang ganti? Generasi kita. Anak-anak muda, Risma tampil. Ada orang tua yang kasih mandi jenazah, kasih hadir dia. Kasih lihat bagaimana tata cara memandikan jenazah. Anak muda tampil, Risma. Biar cuma di makmum.
Saf pertama atau saf kedua. Lihat bagaimana tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Itu langsung praktek, Pak. Dulu saya begitu, saya tidak belajar, Pak. Nah, hera tabuluri. Guru jumpa, belajar di mana? Tidak. Saya langsung turjun lapangan, praktek. Belajar langsung praktek. Makanya langsung bisa. Karena praktek kita. Begitu ziarah kubur. Dan alhamdulillah, Pak. Karena kita niatnya mau berbuat baik, mau belajar, Allah mudahkan. Dan insya Allah mereka yang senantiasa berusaha melakukan kebaikan, istiqomah melakukan kebaikan, insya Allah di akhir hayatnya dia dalam keadaan berbuat baik. Itu, Pak. Kuncinya itu. Dan insya Allah almarhumah ini dalam keadaan berbuat baik sesuai dengan namanya. Nama itu adalah doa hasanah, artinya kebaikan. Belo mupovia belo mugata, jaa mupovia jaa mugata. Itu kita punya bahasa, saya tanam dalam hati. Jadi meskipun saya punya kebaikan tadi harga orang, saya tidak pusing. Karena bukan penilaian manusia yang saya cari, bukan ridhonya manusia yang saya cari, bukan penghargaan dari manusia yang saya cari. Yang saya cari rahmatnya Allah, ampunannya Allah. Itu makanya saya berbuat baik. Meskipun tadi balas orang saya punya kebaikan, tadi hargai, tidak pusing. Karena saya tahu kebaikan itu pasti kembali kepada diri kita. Kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kebaikan baginya atas kebaikan yang dia lakukan, dan keburukan baginya atas keburukan yang dia lakukan. Ketika kita berbuat jahat kepada seseorang, maka kejahatan itu, perbuatan buruk itu akan kembali kepada diri kita. Hati-hati. Jadi pakan warara, pakagali rara. Kasih lurus niat kita, bersihkan jiwa kita, insya Allah meninggal di dalam suci, dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, husnul khatimah, selamat di dunia wal akhirah. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan almarhumah diterangi kuburannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diluaskan kuburannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dijadikan kuburannya salah satu taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah keluarga almarhumah yang ditinggalkan insyaallah diberikan ketabahan, kesabaran, dan insyaallah sabar. Ketika kita sabar, Allah berikan yang terbaik untuk kita. Yakin dan percaya pasti Allah berikan ganjaran yang terbaik bagi kita semua. Dan saya atas nama juga keluarga terima kasih banyak. Ini luar biasa, ini banyak datang. Karena biasa tidak banyak orang datang. Tapi alhamdulillah luar biasa. Saya semangat. Karena kenapa? Banyak yang datang, kemudian bersama-sama berdoa untuk keselamatan daripada keluarga kita almarhumah Hasanah. Dan saya berdoa semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, sehat walafiat. Apa yang kita usahakan dimudahkan oleh Allah, dan dimudahkan segala rezeki kita, dan insya Allah kita bahagia lahir dan batin. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.